aja di episode kali ini pasti akan terjawab semua kegalauannya. Iya, karena menarik banget ya, bener-bener ya, si SSD ini kegunaannya sangat-sangat luas ya Bapak Ibu ya teman-teman sekalian, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi nggak maksain lah ibaratnya gitu ya, butuhnya apa dikasihnya solusi apa gitu. Nah Ci, aku denger nih katanya Dell itu punya produk storage yang unggulan ya Ci ya, untuk yang menggunakan teknologi SSD terbaru ini. Kalau nggak salah tuh namanya Power Store ya Ci ya? Iya. Coba mungkin boleh diceritain nih Ci ini. Jadi sebenarnya sedikit pengenalan aja ya. Jadi si Power Store ini sebenarnya memang baru. Jadi baru di launching tahun lalu. Tahun lalu ya, bulan Mei tahun lalu kita launching itu secara worldwide. Jadi nggak cuma Indonesia aja. Jadi bukan Indonesia sebagai teknologi, bukan negara percobaan. Yang penting Indonesia nggak ketinggalan sih. Iya, itu poinnya. Jadi memang launching secara worldwide. Tahun ini pun dia jadi waktu launching itu dia sudah keluar beberapa generasi ya, bukan generasi ya, tipe ya. Jadi 1000, 3000, 5000, 7000, 9000. Jadi ada 5 tipe yang dikeluar. Nah, di tahun ini dia keluar juga tipe yang bisa dibilang untuk skala medium market lah ya, small medium market. Jadi memang karena si Power Store ini memang ditargetkan untuk arah mid range. Jadi mid range. Jadi kan kalau misalnya kita ngomong memang storage ada berapa tipe sih biasanya secara market tuh dibagi ada entry, mid range atau high end. Nah, ini untuk jadi kita masuk di mid range ya. Jadi early stage mid range sampai dengan atas. Jadi kalau misalnya untuk si Power Store itu memang ditargetkan untuk mid range storage. Nah, terus kalau ditanya apa sih kelebihannya gitu ya dibandingkan dengan storage yang sebelumnya? Karena kan kalau Dell Technologies kita punya berbagai tipe macam storage gitu ya. Khusus untuk yang Sun Storage mid range ini, Power Store ini adalah kita berikan untuk yang tadi seperti bilang SSD dan NVMe. Nah, jadi kita menggunakan yang full NVMe. Jadi nggak yang cuma NVMe cuma hanya sebagian gitu. Hanya 4 disk pertama atau hanya satu bay aja deh gitu ya. Nah, nggak, jadi dari sisi kita menggunakan full NVMe. Full. Jadi semua itu konektor protokol di belakangnya itu menggunakan NVMe. Kenapa? Karena banyak juga. Jadi kalau teknologi yang sebelumnya tulisannya harddisknya SSD tapi protokol di belakangnya SAS. Oh, beda ya. Beda. Jadi tetap ada bottleneck. Tetap ada yes, bottleneck hasilnya betul. Kalau misalnya itu. Nah, si NVMe itu menghilangkan bottleneck ini. Jadi kita langsung full NVMe. Itu satu. Jadi yang kedua, kita adalah kita mendukung adalah dedup kompres. Jadi dedup, kompres ya. Jadi dedup itu apa Ci? Sorry Ci. Jadi apa nih? mungkin kalau misalnya saya bilang ya paling gampang saya pakai analogi lagi aja lah ya. Biar mudah gampang ya Ci ya. Gitu ya. Benar, boleh. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya saya pokoknya karena udah mau udah akhir tahun walaupun nggak boleh jalan-jalan ngehayal lah ya gitu ya. Tadi kita ngomong soal jalan tol gitu kan. Nah, jalan tol orang kan pasti bawa koper nih. Ya, kalau kita jalan-jalan koper segini cukup. Orang Indonesia jangan salah. Pulang selalu nanti si ini. Koper nggak cukup. Oleh-oleh. Tapi mobilnya nggak berkembang kan. Nggak jadi dua juga ya mobilnya. Ukurannya tetap sama gitu ya. Nah, apa yang dilakukan biasanya kan kita sering itu ya kayak punya kayak plastik yang buat kompresi itu loh. Pinjam terus biar nggak ada udaranya ya Ci ya. Ya udaranya keluar, jadi yang misalnya yang nggak butuh ya kan udaranya nggak butuh kan, itu keluar jadi masuk tetap kecil. Jadi crispy kecil. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi sama dari sisi teknologi pun kita melakukan proses dedup. Jadi dedup itu adalah tidak mengulangi pencatatan yang sama lah. Bahasa gampangnya. Jadi ini datanya masih sama. Jadi nggak tulis. Dia nggak ditulis. Jadi kan lebih dikit data yang masuk. Double ya. Lalu terus gitu dia lihat kompresi. Nah, banyak juga kalau misalnya kayak aplikasi, jujur itu banyak barusan beberapa aplikasi bisa dedup kompres. Tapi mesti bayar lagi loh. Ada additional cost. Ada solusinya biar lebih hemat tapi additional cost. Nah, dengan 4:1, jadi kita bisa menggaranti kalau misalnya 4:1, jadi kalau misalnya let's say kita ngomong karena storage itu masalah kapasitas ya. Misalnya kita ngomong kapasitas 6 tera. Customer bisa dapat berapa? 4 kalinya. Bisa dapat 4 kali. Kita bisa dan itu pun digaranti oleh Dell Technologies. Jadi Dell Technologies khusus untuk storage kita memiliki satu namanya Future Proof Loyalty Program buat customer. Nggak usah bayar asuransi tapi udah termasuk kita menjamin
kita memberikan janji ya, janji yang tertulis pada customer. Janji kayak asuransi tapi nggak bayar gitu. Nggak bayar, nggak bayar. Iya. Sebenarnya selain Dedup Kompres dari Future Proof Loyalty Customer Program itu kita punya banyak manfaat, dan manfaatnya itu sebenarnya bisa langsung dicek di websitenya Dell karena itu open. Nah gitu ya. Jadi dari sisi kita NVMe protokol, terus kita Dedup Kompres, terus sebenarnya kita pun punya tipe yang sebenarnya untuk kelas menengah ya. Jadi pada tahun ini Mei tahun ini kita launching untuk yang benar-benar entry level. Jadi mid range entry. Jadi orang perusahaan yang mungkin saya mau mahal nggak ya? Masih mikir-mikir. Mikir-mikir nggak ya? Gimana ya? Bisa cukup nggak nih? Nah, sebenarnya itu sangat affordable. Jadi untuk teknologi yang kita kasih, teknologi yang terbaru yang kita kasih itu benar-benar affordable banget. Jadi entry ya. Jadi yang masih mikir-mikir, aduh perlu gak sih penyimpanan gitu? Jadi mungkin kalau saya ngomong entry-nya itu mereka yang tahu bahwa infrastruktur itu penting. Dia sudah mau elevate supaya dapat sesuatu yang lebih cepat gitu ya. Terus mungkin juga mengenai keamanan data, ketersediaannya ada. Sudah aware gitu udah ya. Aware ya. Tapi mikir, saya takut nggak ya kalau beli yang ini nanti harganya di luar budget kita. Investasinya terlalu gede gitu takutnya ya. Seperti itu. Jadi bisa lihat mendapatkan benefit teknologi yang paling baru, tapi investasi awalnya mungkin nggak terlalu tinggi dulu gitu ya Ci ya? Iya, nah itu kita dengan si PowerStore 500. Ini modelnya yang tersedia ya Ci ya? Jadi kemarin kita mulai dari model 1000, 3000, 5000, 7000, 9000. Jadi semakin tinggi itu udah mendekati ke yang level high end storage. Nah, ini kita keluarin 500. Keluarin bukan berarti untuk suatu produk yang kaleng-kaleng diturunin, enggak, semua feature-nya sama. Jadi cuma berkurang dikit ya, mungkin tadi memori kurang dikit tapi semua fitur semua full. Overall feature sama ya. Jadi mau bilang feature yang 1000, 3000 sampai 500 sama nggak? Jawabannya sama. Asuransi juga sama sih. Asuransinya juga sama. Asuransinya sama. Itu yang paling penting tuh. Iya, nggak mau kan? Lagi tidur malam-malam diteleponin customer, gimana nih janjinya? Penuh nih kemarin janjinya 4 kalinya. Iya, gimana? Tenang, tergaranti oleh Dell Technologies. Garantinya emang apa sih Ci? Jadi garantinya itu biasanya nanti dari kita itu kan memang kita punya secara agak sedikit teknikal mungkin ngomongnya. Jadi secara garanti itu kita tuh biasanya berhitung. Dari misalnya customer punya tipe data seperti ABC, itu kita bisa garanti Dedup Kompresnya berapa. Gitu. Jadi kita bisa garanti 3:1. Ya udah, tapi ternyata nih kita udah hitung, ternyata pas udah dan itu tanda tangan karena itu nanti by system ya. Jadi by system kita lihat by sizer. Jadi sizernya dari Dell Technologies itu menjawab kebutuhan customer. Pada saat ternyata nggak tercapai, nanti dari Dell Technologies itu menggaranti kekurangannya. Garanti kekurangannya. Jadi sesuai janji di awal. Iya, janjinya misalnya nanti bisa misalnya 24 tera efektif gitu ya. Ya, kita ngomong bukan usable efektif karena dari 6 bisa 4 kalinya, jadi efektif yang bisa terpakai. Ternyata cuma nyampe 20, kurang 4 nih, 4-nya mesti Dell bisa cover dia bisa cover kekurangannya kayak gitu. Jadi garansinya bukan cuma janji ya, tapi kalau misalnya jadi ada prosesnya juga. Jadi prosesnya dicek aplikasinya dulu, tadi pakai aplikasi Sizer tadi itu ya. Terus nanti ada angka yang dikejar, yang ditargetkan berapa gitu. Dan nanti begitu udah deal ya sama Dell, terus ternyata ya kita nggak tahu apa yang terjadi, mungkin ternyata kurang, itu Dell akan bantu cover ya. Kalau ada kekurangan. Dan itu bukan pribadi ya, jadi bukan pribadi, bukan janjinya saya. Ini secara keseluruhan ya dari Dell. Karena kan memang intinya adalah kepuasan pelanggan, customer satisfaction ya Ci. Nah, itu nomor 1. Itu nomor 1 ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak seperti itu ya, menurut saya pribadi ya, kalau misalnya kita hanya bisa menjual tapi tidak bisa berkelanjutan, mungkin juga Erin sebagai tim sales
POs juga ngerasain ya kalau cuma banget. jual doang terus tapi abis gitu bye Pak, terima kasih PO sudah terima. Customer gak happy kan? Bener, tapi dengan kita menjaga nanti kan otomatis Arin aku butuh yang lain dong. Benar. Jadi merasa terpercayakan lebih lanjut gitu ya untuk project-project berikutnya gitu kan. Pantesan tadi ya namanya ada customer loyalty. Iya dong. Itu harus dong karena kan biasanya customer kalau aduh udah beli banyak nih kok nggak dapet diskon misalnya kan kayak gitu. Nah mungkin kalau Del ini dibungkus secara keren gitu ya Cia. Jadi namanya customer loyalty gitu ya. Jadi mereka beli juga ternyata tuh terrecord gitu loh. Betul. Bisa dapat advantage lainnya lah gitu ya Cia. Oke, mungkin kalau tadi kan ngomongin model ya Cia. Kalau ngomongin harga nih Ci, ini kayaknya nih penting juga nih biar bisa dicatat sama teman-teman yang ada di rumah ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau pengen survei gitu mungkin bisa tahu dulu nih bottomnya harganya ini kira-kira start from berapa sih Ci? Jadi memang kita kadang-kadang kita kan bisnis per quarterly bisnis ya. Jadi dari sisi per quarter kita kadang-kadang mengeluarkan program, launching program. Jadi kalau program itu kan juga terbatas ya. Nah, spesial harga, hanya promonya sekian-sekian. Nah, itu biasanya kita bisa untuk di kelas yang rendah ini di PS 500 ini kita bisa mulai dari starting saya ngomong di 400 jutaan lah. Bisa kurang-kurang dikit gitu ya, 400 jutaan kurang-kurang dikit. 400 jutaan bukan SSD ya. SSD dengan NVMe. Nah, itu yang perlu dicatat tuh ya. Jadi not SSD bukan only. SSD only loh, tapi protokol di belakangnya juga sudah lengkap. Jadi teknologi yang terbaru yang customer bisa pakai untuk sampai ke depan. Jadi karena kita juga baru launching ya. Betul. Jadi bukan produk lama yang kita relaunch. Bukan produk lama di diskon ya. Bukan produk lama di diskon atau produk lama yang udah mau habis masanya. Bukan. Produk baru gitu. Jadi memang kita targetnya itu adalah ke commercial business yang tadi seperti saya bilang, yang mau mengerti kebutuhan dan juga perkembangan bisnisnya juga bisa cepat ya. Kita kan nggak pernah tahu ya di era pandemik ini yang tadinya bisnis yang harusnya kita tanda tangan ketemu tiba-tiba langsung online semua bisnis online semua berpindah gitu ya. Adanya transformasi IT. Nah, jadi dari sisi Power Store itu juga mendukung untuk si transformasi IT. Ya karena model kehidupan kita juga berubah ya. Jadi mungkin dulu hanya bisnis-bisnis besar ya yang mungkin nyentuh IT, harus memperbaiki infrastruktur, tapi dengan ya pandemi gitu ya. Ternyata pandemi ini benar-benar mengubah ya, mentransformasi bisnis-bisnis dari yang besar sampai yang kecil. Mungkin yang tadinya besar-besar aja yang care sama aplikasi-aplikasi gitu ya. Tapi sekarang mungkin yang di bawah-bawahnya itu mulai transaksinya udah harus mulai pakai ya istilahnya nggak bisa lagi lah pakai kertas gitu. Tukang cakwe aja sekarang belanja harus pakai QRIS ya. Bayarnya pakai QRIS ya. Tukang ketupat depan rumahku juga pakai QRIS. Itu rumah pakai gerobak loh masih, tapi udah punya QRIS. Jadi udah berubah banget ya. Udah berubah banget. Nah itu dah makanya kita dari sisi Dell Technologies, dari sisi storage kita mencoba meng-create satu solusi yang bisa menjawab dari sekarang dan ke depan. Menyesuaikan banget ya. Sekarang ke depan dari atas sampai bawah. Iya. From the edge core to the cloud. Cakep tuh ya. Quotes-nya cakep ya. Bisa menjawab semuanya ya berarti ya. Berarti ini secara nggak langsung sudah diberikan informasi secara tersirat ya atau tersurat nih dari keunggulannya Power Store ya. Kira-kira Ci, mungkin ada lagi kah keunggulannya dari Power Store ini? Mungkin dari bagaimana sih si Power Store ini menjadi storage yang baru launching tapi ternyata sudah benar-benar menyesuaikan kebutuhan seperti misalnya Kubernetes atau mungkin basic type lainnya. Mungkin Cici boleh infokan ke kita juga. Jadi kalau misalnya saya lihat ya, dan kita bukan saya cuma hanya lihat, tapi dari misalnya dari sisi kami, dari sisi Dell, kita lihat itu seperti tadi kita ngomong perkembangannya lah ya. Kita bagaimana kita melakukan IT transformasi. Orang sering bertanya, kita perlu bertransformasi nggak? Jawabannya perlu. Perlulah. Ya kalau misalnya kita tetap misalnya mengandalkan yang spindle, prosesnya lama, terus mungkin juga teknologinya belum mengikuti kebutuhan yang sekarang, ya kan? Apalagi sekarang ngomongnya udah, semua di mobile apps. Saya bisa nggak nanti kalau misalnya running nanti mendukung nggak untuk nanti Android. iPhone. Hal-hal seperti itu yang membuat kita memiliki nilai lebih dan perlu diingat orang sekarang tuh nggak sabaran, ya kan? Orang nggak sabaran. Jadi kalau misalnya dibilang ya udah masih bisa yang lama, kita nggak perlu bertransformasi, itu mungkin bisa. Jawabannya bisa, tapi hasilnya resultnya mungkin nggak maksimal. Tapi untuk mendapatkan result maksimal dan menjawab kebutuhan sekarang sampai ke depan,
itu kita dibutuhkan satu transformasi IT. Nah, transformasi IT-nya adalah bagaimana dari sisi Dell itu bisa menjawab. Jadi dari sisi Dell sendiri kita juga banyak melakukan berbagai transformasi gitu ya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan customer-nya. Nah, ini salah satu journey dari kita untuk bertransformasi. Tapi memang otomatis kita, kalau ini kan kita hanya ngomong hardware, masih banyak aplikasi pendukungnya, servernya, juga mungkin networkingnya. Nah, itu bisa juga dari sisi kita support dari Dell Technologies. Ya, dan juga mungkin tadi ya karena apa namanya kan ya itu Kubernetes itu kan juga adalah hasil evolusi ya dari sisi aplikasinya, dan itu karena ada perubahan-perubahan dari sisi aplikasi dengan yang lebih lightweight gitu ya. Itu tentu dari sisi infrastrukturnya ya, Dell ya sebagai penjadi infrastruktur juga gitu, pemain infrastruktur yang besar juga, itu pasti tugasnya ya, jobnya memang untuk menjawab itu. Jadi dari sisi aplikasinya udah siap nih dengan kecepatan dan fleksibilitas yang tinggi, tentu hardware-nya, infrastruktur belakangnya juga harus ready gitu ya Ci. Harus juga menjawab kefleksibelan. Menjawab kefleksibelannya itu. Jadi bisnisnya itu nggak cuma sekedar berubah grow aja, tapi juga lebih agile gitu ya. Iya. Terus juga apa namanya lebih fleksibel, itu semua akan dijawab sama Dell juga. Gitu jadi memang jadi pada saat itu sekarang, jadi kalau misalnya dibilang apa ya, mungkin dari nggak hanya Dell ya, banyak juga vendor IT dibilang 3-4 tahun lalu adalah bagaimana kita melakukan IT transformasi, cuma nggak kejadian tuh, nggak kejadian. Lama kejadiannya ya, gimana? Kejadiannya gara-gara pandemi. Iya, betul. Karena pandemi semua orang dipaksa untuk melakukan IT transformasi. Dipaksa beralih ke dunia digital dan harus cepat dan harus bisa, kalau nggak bisnis mati loh. Iya, karena banyak yang kolaps kan. Nah, makanya dia bilang harus cepat. Nah, dan otomatis pada saat orang melakukan hal tersebut, dia akan melakukan mesti pilih yang mana ya? Mesti pilih yang kayak gimana? Muncul ya? pertanyaan itu banyak ya, Ci, pertanyaan. Bisa tahan berapa lama nih kalau ganti? Iya. Bisa pakai apa, jangan pandemi selesai nggak kepake gitu ya? Jadi memang harus, ya tadi bisa dibilang fleksibel ya. Fleksibel. Nah, setelah kita mendengar penjelasan yang begitu fun ya nih dari Bro Adi dan juga Ci Ine, mungkin sih bukan mungkin ya, seharusnya sih lebih mudah dimengerti ya, karena nggak menggunakan bahasa alien gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak IT kan, aduh bahasa lo alien bro, gue nggak ngerti bro gitu kan. Tapi mungkin kalau gampangan dikit lah. Nah itu dia, apalagi tadi juga kita udah menggunakan analogi tol ya, pintu tol ya, mungkin kan, dan semua orang pasti ngerasain dan menggunakan gitu ya. Jadi pasti relate lah dengan informasi ini ya. Dan mungkin ada beberapa hal juga nih teman-teman yang bisa kita simpulkan dari topik BRK Live webinar kali ini. Jadi yang pertama mungkin secara singkatnya ya, berarti SSD itu merupakan media penyimpanan yang menggunakan sirkuit rangkaian elektronik terintegrasi atau IC yang menggunakan chip tadi ya bro ya. Chip ya. Nah memiliki benefitnya juga cukup banyak dari SSD ini. Salah satunya nggak perlu daya listrik tuh ya, jadi nggak usah dicolok, nggak usah dicas gitu ya Ci ya bro. Ya nggak perlu dicas, tapi dia baru bisa berfungsi kalau kena colok. Cuman kan intinya listriknya tetap perlu ada, cuma penggunaannya lebih kecil lah itu maksud aku ya. Kalau harddisk kan mesti muter tuh. Ya. Butuh usaha lagi. Nah itu dia. Nah ini nih selanjutnya nih, lebih sunyi juga, nggak berisik seperti harddisk ya. Tadi nggak usah bunyi nguing-nguing, nggak usah muter-muter gitu ya. Dan juga mempunyai kecepatan akses atau latensi yang jauh lebih baik daripada drive elektromekanis lainnya ya. Nah kita juga tahu nih kalau Dell ini ternyata punya solusi storage yang punya banyak tipe sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Dan keunggulannya itu juga punya proses dedecompress ya Ci ya. Tadi 4:1 ya Ci. 4:1. Dan digaransi. Nah itu ya paling. Dan ada customer loyalty-nya. Itu yang berjalan juga tanpa membutuhkan waktu khusus, serta karena Power Store ini terbilang produk yang baru launching ya Ci ya, baru banget launching baru tahun lalu, sehingga merupakan storage yang bisa support kebutuhan IT yang lagi tren saat ini. Jadi benar-benar menyesuaikan lah dengan kondisi pandemi ya. Nah mungkin kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian nih yang di rumah atau di kantor saat ini lagi menonton BRK Live webinar kali ini, mungkin butuh solusi mengenai storage atau teknologi SSD ini, bisa banget langsung menghubungi marketing BRK, atau juga bisa reach kita melalui sosmed BRK yang mungkin nanti akan ditampilkan di layar kaca Bapak dan Ibu sekalian ya. Tentunya kita akan siap mendengarkan keluh kesah ya. Kita kan pendengar yang baik. Kita pendengar yang baik nih.
Gak cuma dengerin gosip ya, kita juga dengerin keluhan kok. Tentunya nggak cuma dengerin, kita juga bisa kasih solusi gitu. Kita banyak banget caranya, karena tadi juga Cina sudah jelasin ya. Kalau Del ini punya banyak fitur yang mendukung dari A sampai Z. Jadi nggak cuma A doang yang maju, tapi Z juga maju gitu ya. Jadi saling menopang gitu. Oke, mungkin once again nih buat Bro Adi dan Ci Ina udah berbagi ilmu ya melalui BRK Live webinar kali ini. Pastinya harusnya sih ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Dan juga thank you nih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan. Mungkin bisa ketemu lagi di episode BRK Live webinar selanjutnya. Oke, kita pamit dulu. Bye-bye. Bye.